Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Setianto dari kelas IT 101 mengabdi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya ingin presentasikan dengan tema konsep Smart City. Baik, dimulai saja. Di sini konsep Smart City adalah upaya untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ke dalam infrastruktur perkotaan guna meningkatkan kualitas hidup warga, efisiensi operasional, dan pelayanan publik. Konsep ini terdiri dari beberapa komponen pendukung, yaitu smart economy, smart people, smart governance, smart government, smart mobility, smart environment, dan smart living. Beberapa contoh implementasi konsep smart city meliputi penggunaan sensor untuk memantau kualitas udara dan lalu lintas, kemudian sistem pengolahan sampah, pengembangan sistem transportasi cerdas, penerangan jalan pintar, dan layanan publik berbasis teknologi, seperti aplikasi untuk pengelolaan parkir dan transportasi umum. Menurut Stephen Ezel, terdapat 5 kegunaan dari konsep Smart City, yaitu menciptakan perencanaan dan pengembangan kota layak huni yang lebih baik di masa depan, meningkatkan produktivitas daerah atau daya saing ekonomi, membuat sistem ekonomi menjadi lebih efisien dan terintegrasi, kemudian menciptakan rumah dan bangunan yang ramah lingkungan dan memakai sumber energi terbarukan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Konsep Smart City juga meliputi 6 dimensi, yaitu Smart Government, Smart Economy, Smart Life, Smart Living, Smart People, dan Smart Mobility. Dalam penerapannya, Smart City memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan yang lebih efisien, menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan infrastruktur bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota, serta membuat kota lebih efisien dan layak huni. Dengan demikian, konsep Smart City tidak hanya berfokus pada penerapan teknologi, tapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih baik. Melalui integrasi TIK, Smart City bertujuan untuk menciptakan kota yang lebih berkelanjutan, aman, terhubung, dan efisien. Selanjutnya, di sini ada komponen-komponen pendukung konsep Smart City. Yang pertama ada Smart Economy, yaitu meliputi pengembangan ekonomi berkelanjutan, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan integrasi sistem ekonomi yang lebih efisien. Kemudian yang kedua ada Smart People, itu fokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat melalui teknologi untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota. Berikutnya Smart Governance, melibatkan penerapan teknologi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya Smart Government, itu terkait dengan transformasi pemerintahan menuju model yang lebih responsif, terbuka, dan berbasis teknologi guna memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Yang berikutnya ada Smart Mobility. Smart Mobility di sini meliputi pengembangan sistem dari sistem transportasi cerdas, pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan lalu lintas, serta penyediaan layanan transportasi publik yang efisien. Kemudian ada Smart Environment. Sini fokus pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, penguatan teknologi untuk memantau dan mengelola sumber daya alam secara efisien, serta pengurangan dampak lingkungan. Dan yang terakhir ada Smart Living, terkait dengan penciptaan lingkungan perkotaan yang lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, ada beberapa
teknologi TIK yang digunakan dalam konsep Smart City, yaitu pertama ada sensor. Di sini sensor digunakan untuk memantau kualitas udara, lalu lintas, suhu, kelembapan, dan berbagai parameter lainnya yang dapat membantu otoritas kota dalam mengambil tindakan yang tepat. Yang kedua ada jaringan cerdas. Digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dan infrastruktur perkotaan, sehingga memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real time. Kemudian yang ketiga ada analisis data. Digunakan untuk mengelola data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, sehingga dapat memberikan informasi yang berarti bagi otoritas kota dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada aplikasi mobile. Digunakan untuk memberikan akses mudah bagi warga dalam mengakses informasi dan layanan publik seperti pengelolaan parkir dan transportasi umum. Kemudian ada Internet of Things (IoT). Di sini digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dengan sensor ke jaringan cerdas, sehingga memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real time. Yang terakhir di sini ada Artificial Intelligence atau AI. Digunakan untuk mengelola data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, sehingga dapat memberikan informasi yang berarti bagi otoritas kota dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada keunggulan tata kelola kota berbasis Smart City. Yang pertama di sini keunggulan bagi warga ya. Yang pertama, kualitas hidup menjadi lebih baik. Smart City bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya melalui integritas teknologi, layanan publik yang ditingkatkan seperti transportasi, tata kota yang terencana dengan baik, dan akses mudah ke informasi dan layanan. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kepuasan masyarakat. Selanjutnya di sini ada partisipasi masyarakat. Smart City mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil keputusan dan pengelolaan kota. Melalui platform digital dan partisipasi warga, penduduk dapat berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik, memperkuat keterlibatan masyarakat, dan meningkatkan rasa memiliki terhadap kota mereka. Kemudian selanjutnya sini ada lingkungan hidup yang lebih bersih dan sehat. Melalui penggunaan teknologi yang memantau kualitas udara, air, dan lingkungan secara keseluruhan, Smart City dapat membantu menjaga lingkungan hidup yang lebih bersih dan sehat. Jadi selanjutnya ada aksesibilitas yang lebih baik. Di sini Smart City memungkinkan aksesibilitas yang lebih baik bagi warga, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Misalnya penggunaan teknologi untuk mengelola transportasi umum dan infrastruktur kota dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua warga. Kemudian ada pengelolaan energi yang lebih efisien. Smart City memungkinkan pengelolaan energi yang lebih efisien melalui penggunaan teknologi untuk memantau dan mengelola konsumsi energi. Hal ini dapat mengurangi jejak karbon kota dan membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Lalu ada juga ketersediaan layanan kesehatan yang lebih baik. Integrasi teknologi dalam Smart City dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Misalnya adopsi teknologi telemedicine dan sistem informasi kesehatan dapat membantu dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik kepada warga. Kemudian di sini selanjutnya ada keuntungan tata kelola kota berbasis Smart City bagi regulator atau pelaku bisnis. Yang pertama sini pertumbuhan ekonomi. Smart City menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur teknologi yang canggih seperti jaringan internet cepat, konektivitas digital, dan startup teknologi yang berkembang. Dengan mendorong inovasi, investasi, dan peluang pekerjaan baru. Kemudian keamanan dan keandalan. Smart City mengintegrasikan sistem keamanan dan pemantauan yang cerdas untuk meningkatkan tingkat keamanan masyarakat melalui penggunaan teknologi seperti sensor, kamera, dan analisis data cerdas, dan dapat lebih mendeteksi ancaman keamanan lalu lintas dan memberikan respon yang lebih cepat dalam situasi darurat. Kemudian selanjutnya di sini ada efisiensi operasional. Dengan adopsi Smart City, regulator dan pelaku bisnis dapat mengalami peningkatan efisiensi operasional. Misalnya penggunaan teknologi untuk manajemen lalu lintas dan parkir dapat membantu
berkualitas. Smart City ini dapat menarik sumber daya manusia yang berkualitas, termasuk para profesional dan pekerja kreatif yang dapat mendukung pengembangan bisnis dan inovasi. Selanjutnya, faktor pendukung yang harus dipenuhi untuk membangun Smart City. Yang pertama, teknologi. City membutuhkan teknologi yang tinggi dan integrasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data secara efektif. Infrastruktur teknologi yang diperlukan meliputi jaringan, internet cepat, sensor, dan sistem manajemen data yang cerdas. Selanjutnya, teknologi yang digunakan harus dapat diakses oleh semua warga kota, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan serta ekonomi. Yang kedua ada kebijakan. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung pengembangan Smart City, termasuk regulasi yang memfasilitasi inovasi dan investasi, kebijakan yang mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kebijakan yang jelas dan terukur dapat membantu dalam lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Smart City. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Smart City membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kota. Partisipasi masyarakat dapat membantu dalam merancang solusi yang lebih efektif dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kota. Kemudian yang keempat ada sumber daya manusia. Smart City membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi. Pemerintah perlu mengembangkan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia dalam bidang teknologi. Selain itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan tenaga yang berkualitas dalam bidang teknologi untuk mendukung pengembangan Smart City. Kemudian selanjutnya ada kemitraan. Di sini Smart City membutuhkan kemitraan antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan kota yang cerdas. Kemudian infrastruktur. Di sini ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang handal dan luas sangat penting untuk mendukung konektivitas yang diperlukan dalam Smart City, termasuk jaringan 5G, Wi-Fi publik, dan internet akses yang terjangkau. Kemudian sisi keamanan. Keamanan data dan privasi, perlindungan data pribadi dan keamanan informasi merupakan faktor krusial dalam pengembangan Smart City. Sistem keamanan yang kuat dan kebijakan perlindungan data yang jelas harus diterapkan untuk melindungi informasi sensitif warga dan infrastruktur kota. Selanjutnya itu keberlanjutan atau sustainability. Di sini Smart City harus memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengembangannya, termasuk penggunaan energi yang efisien, pengelolaan limbah yang baik, dan penggunaan transportasi berkelanjutan guna mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya ini ada interoperabilitas, di mana sistem dan perangkat yang digunakan dalam Smart City harus dapat saling berkomunikasi dan berintegrasi dengan baik. Standar terbuka dan interoperabilitas teknologi sangat penting agar berbagai solusi TIK dapat bekerja sama-sama secara efisien. Yang terakhir itu ada pendidikan dan literasi digital. Di sini meningkatkan literasi digital dan pemahaman teknologi di kalangan masyarakat dan pejabat pemerintah merupakan faktor penting dalam kesuksesan Smart City. Pendidikan dan pelatihan teknologi harus tersedia untuk memastikan semua pihak dapat memahami dan memanfaatkan solusi TIK dengan baik. Selanjutnya ini ada diagram rancangan Smart City. Untuk detailnya di sini yang pertama ada government. Government memiliki kebijakan, regulasi, dan layanan publik, di mana kebijakan yaitu pemerintah tanggung jawab atas pengembangan kebijakan yang mendukung pengembangan Smart City, seperti kebijakan transportasi, lingkungan, dan kesehatan. Kebijakan ini harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan pelaku bisnis. Kemudian regulasi. Pemerintah juga bertanggung jawab atas regulasi, memfasilitasi inovasi dan investasi dalam Smart City. Kemudian layanan publik. Pemerintah juga bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik yang mendukung Smart City, seperti transportasi,
kesehatan, dan pendidikan. Kemudian yang kedua ada user, pengguna. Di sini ada warga, komunitas, dan pengusaha. Warga kota merupakan pengguna utama dari Smart City. Mereka menggunakan layanan dan infrastruktur yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada komunitas. Komunitas lokal juga berperan penting dalam Smart City. Mereka dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kota. Mereka memanfaatkan layanan dan infrastruktur yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian ada pengusaha. Di sini pelaku bisnis yang juga pengusaha merupakan pengguna utama dari Smart City. Mereka memanfaatkan layanan dan infrastruktur yang disediakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang bisnis baru. Kemudian yang ketiga di sini ada pelaku bisnis, yaitu ada layanan, inovasi, dan investasi. Perusahaan dan inisiatif swasta menyediakan layanan yang mendukung Smart City, seperti solusi transportasi, kesehatan, dan lingkungan. Kemudian inovasi. Pelaku bisnis juga berperan penting dalam inovasi dalam Smart City. Mereka dapat mengembangkan solusi teknologi baru mendukung pengembangan Smart City. Kemudian investasi. Pelaku bisnis juga dapat berinvestasi dalam pengembangan Smart City, seperti investasi dalam infrastruktur teknologi dan layanan publik. Kemudian ada sarana TIK. Ada jaringan, sensor, dan data center. Ini jaringan. Jaringan internet cepat dan terintegrasi sangat penting dalam Smart City. Jaringan ini harus tertutup seluruh kota dan dapat diakses oleh semua pengguna. Kemudian sensor. Sensor dan perangkat IoT lainnya digunakan untuk pengumpulan data yang diperlukan. Kemudian di sini ada data center. Pusat data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang dikumpulkan dari sensor dan perangkat IoT lainnya. Pusat data ini juga harus aman dan dapat diakses oleh pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Kemudian terakhir di sini ada aplikasi pendukung dari sisi transportasi, kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Di sisi transportasi, aplikasi dapat membantu dalam mengelola lalu lintas dan transportasi umum. Kemudian untuk bidang kesehatan, aplikasi kesehatan dapat membantu dalam mengelola layanan kesehatan dan memberikan informasi kesehatan kepada pengguna. Kemudian dari sisi pendidikan, aplikasi pendidikan dapat membantu dalam mengelola layanan pendidikan dan memberikan informasi pendidikan ke pengguna. Kemudian dari sisi keamanan, aplikasi keamanan dapat membantu dalam mengelola keamanan kota dan memberikan informasi keamanan kepada pengguna. Antara dari lingkungan. Ini aplikasi lingkungan dapat membantu dalam mengelola lingkungan kota dan memberikan informasi lingkungan kepada pengguna. Tentang konsep Smart City di beberapa kota di Indonesia. Yang pertama di Seoul, Korea. Ini penggunaan teknologi IoT untuk mengelola limbah secara efisien. Kemudian berikutnya di sini ada Barcelona dan Spanyol. Ini penggunaan sensor untuk memantau kualitas udara dan lalu lintas. Selanjutnya ada Copenhagen dari Denmark. Penggunaan transportasi berkelanjutan seperti sepeda listrik dan transportasi umum yang efisien. Kemudian ada Singapura, juga sebagai salah satu negara maju dari penerapan Smart City. Mereka telah mengadopsi berbagai solusi teknologi termasuk penggunaan sensor untuk memantau kualitas udara, sistem transportasi cerdas, dan aplikasi mobil untuk pengolahan karbon. Kota Smart City di kota-kota di Indonesia. Yang pertama di Jakarta. Sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta telah menerapkan konsep Smart City sejak tahun 2015. Salah satu inisiatif teknologi pembenahan adalah Jakarta Smart City Lab, yang menggunakan warga untuk melaporkan masalah kota secara online dan mengakses berbagai layanan pemerintah. Kemudian juga ada kota Yogyakarta. Yogyakarta juga telah melakukan konsep Smart City dengan fokus pengembangan layanan e-governance. Kota ini telah menerapkan Internet of Things dalam berbagai aspek pemerintahan. Kemudian Surabaya. Surabaya telah menjadi